tiba saatnya kita mau mendengarkan daripada arahan setelah penilaian ini oleh Bapak Rukito SP, yang mana Bapak ini dari provinsi tadi Bapak itu ya. Jadi untuk itu kami mintakan kepada Bapak Rukito supaya menyampaikan apa yang kira-kira yang berkaitan dengan pengendalian ini dan hal-hal yang lain yang perlu disampaikan. Mohon nanti sampaikan dengan Pak Rukito. Kepada Bapak Rukito kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu terkait dengan penyakit kresek yang ada di berapa kelompok ini? Tiga Pak. Areal 3 kelompok tani yang perlu kita selesaikan dari awal ya. Tadi saya katakan bahwa pestisida yang kita gunakan itu adalah tidak menjamin itu berhasil. Ya, ingat Bapak Ibu sekalian. Tapi harus ada perlakuan yang harus kita lakukan dari awal. Ya, khusus untuk yang namanya kresek dan blas ini harus dari awal kita perlakukan. Apa itu? Baik, saya akan jelaskan dulu. Bapak Ibu, penyakit kresek penyebabnya adalah bakteri. Ya. Bapak? Bakteri. Beda dengan jamur. Kalau jamur itu penyakit yang blas itu, yang amblas itu, Pak. Jadi kalau ada daun dia bisa cekek leher itu dia jamur. Ya. Kemudian di daun dia macam belak ketupat, itu jamur. Makanya Pak, identifikasi atau pengamatan kita di lapangan itu sangat penting. Jadi kalau bapak-bapak ibu di sawahnya itu tidak paham ini apa, tanyakan kepada Pak PPL. Ya. Kemudian mungkin Pak PHP-nya karena di wilayah satu kecamatan mungkin nggak dijadwal di sini, mungkin di desa lain. Dengan adanya Pak PPL nanti ngabarkan ke Pak PHP. Ya, supaya tepat dia. Apa ini serangan di sawah kita? Akhirnya nanti kita kembali ke apa yang mau kita pakai racunnya gitu loh. Ya, kalau tadi saya tanya selama ini pokoknya saya itu ya semprot aja kan gitu. Ya. Ya mudah-mudahan itu tepat. Tapi kita akan diskusi. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mengendalikan kresek ya, yang selama ini mungkin Bapak tadi diskusi pertama, Pak, biasa Nordok ini dipakai dengan pemupukan. Itu salah satu pencegahannya. Ya. Kenapa? Kita campur dengan pupuk, artinya dia larut akan diserap oleh akar. Kemudian akan disarukan ke semua daun tanaman, sehingga daun ini menjadi beracun. Ya, kalau ada bakteri di situ dia akan mati. Ya, gitu. Kemudian bagaimana lagi Pak? Saya akan menceritakan, akan menjelaskan sebelum kita tanam. Ya. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu beli benih yang dibungkus-bungkusan itu, betul? Iya Pak. Yang label, ada yang enggak? label ketumbuh Pak. Hah? Ya, ya itu saya nggak paham lah kalau itu ya. Tunggulah Ya. satu-satu nanti. Jadi artinya Pak, Bapak beli yang bungkusan itu yang harganya 100.000 per kilo pun itu tidak menjamin bebas dari hama dan penyakit. Ya. Kan ada yang 85.000 sekilo. Iya Pak. Itu juga nggak menjamin padi kita yang benihnya mahal ini bebas dari blas dan kresek. Ya. Dia pasti akan kena apabila kita tanam di daerah satu yang memang ini adalah endemis. Artinya setiap musim tanam ada terus ini serangan. Satu. Yang kedua, perilaku kita menggunakan unsur urea NN itu berlebihan. Sampai hijau sekali daunnya, tapi kita tidak pakai P dan K. Ini daunnya jadi keropos, lemah. Ya. Memang hijau-hijau gitu, ya. Gitu. Jadi itu Pak, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, benih yang akan kita semai ini harus kita perlakukan dulu, Pak. Ya, nggak tahu saya ini apakah pernah di sini atau enggak. Bagaimana caranya? Benih yang akan kita semai dulu, kan itu kita rendam, Pak. Jadi sebelum direndam, ambil dulu ember. Udah, Pak? Ember ya yang besar, kemudian isi air 10 atau 20 liter, ya. Kemudian ini kita kasih garam. Ya, garam. Caranya bagaimana membuatnya? 20 liter air, ambil telur. Telur apa aja lah, tapi yang bagus ya. Telur ayam aja lah, telur ayam Australia itu ya. Nah, tapi yang bagus ya. Iya Pak. Masukkan dia ke air yang ember tadi. Itu gimana keadaan telur biasa? Tenggelam. Tenggelam.
Kalau yang bagus dia tenggelam. Tapi nggak bagus dia terapung. Punya bapak bagus nggak? Nggak bagus. Nggak tahu, saya tanya aja sih. Saya cuma tanya. Ya, bagus. Punya bapak menggantung. Ya, lanjut ya. Nah, nanti kalau serius sekali udah lapar, marah-marah pula sama saya nanti. Baik. Telur kan tenggelam. Kita buat dia jadi melayang, Pak. Tahu telur melayang? Dia nggak terapung, nggak Tenggelam. Artinya gini, air yang tadi, Pak, kasih garam 1 genggam. Sudah diaduk sampai larut. Gimana telur tadi? Masih tenggelam, tambah lagi garam. Gimana telur tadi? Kalau dia sudah melayang, artinya dia tidak tenggelam, tidak terapung, baru ambil telur tadi. Ya, seperti digoreng, direbus, pegangnya aja pun nggak apa-apa. Set. Hah? Oh, enggak. Betul, Bapak. Betul, ya. Daripada penasaran Bapak ini. Ya. Nanti di rumah pecahkan pula gini ya kan. Tinggal goreng lah dia. Artinya, Pak, telur tadi sampai melayang, ya. Kalau sudah melayang telur, diambil telurnya, ya, taruh. Ya. Kemudian benih yang kita beli per apa namanya ini? Per kampit itu kita masukkan, Pak. Berapa kilo yang mau kita semaikan. Masukkan ke dalam air tadi, kemudian diaduk sampai dia terpisah betul antara yang tenggelam dan yang terapung. Yang terapung dibuang. Kemudian ada lagi biasa benih yang melayang, betul? Nah, yang melayang tuh, Pak, diambil dibuang. Itu artinya, Pak, benih itu nggak berisi penuh. Maaf ini, sama dengan manusia, kalau ininya separuh gimana, Pak? Ya. Bapak lah yang ngomong ya, bukan saya. Setelah semua kita dapat, yang tenggelam tadi, itulah yang kita ambil, kemudian kita rendam. Bapak biasa ngerendamnya di mana? Paret. Enggak. Ya, bagus. Ya. Itu berapa minggu ngerendamnya? 1 hari 1 malam. Ya, ada 1 hari 2 malam ya. Ada yang 2 hari 2 malam. Tapi kalau seminggu nggak mungkin ya. Busuk, Pak, busuk. Iya, betul. Artinya setelah itu baru kita rendam. Sudah? Setelah kita rendam 1 hari 2 malam atau 2 hari 2 malam, kemudian kita angkat, betul? Kita tiriskan dia. Sebelum kita tabur ke persemaian, maka kita perlakukan lagi benih ini dengan terserah. Menggunakan fungisida kalau dia untuk blast, kemudian bakterisida kalau untuk kresek. Ya. Bagaimana caranya? Tetap 20 liter air dikasih dengan sesuai dosis fungisida yang mau kita pakai. Kalau di labelnya itu 1 mili, ya 1 mili dicampur dengan tadi itu. Setelah diaduk, kemudian direndamkan tadi padi yang sebelum disemai. 10 sampai 15 menit. Setelah kita rendam, kemudian baru kita angkat, tiriskan, baru ditabur ke persemaian. Itu langkah awal di perlakuan benih. Ya. Tahu fungsinya, Pak? Nggak tahu fungsinya? Baik. Garam, ya, selain dia mengapakan berat jenis tadi ya, yang kualitas dia ke bawah, yang terapung separuh-separuh dia kita buang, dia juga bisa untuk membunuh bakteri dan cendawan yang ada di benih padi tadi. Kenapa? Karena penyakit blast, penyakit kresek bisa terbawa oleh benih. Makanya ini kita perlakukan. Ya, sudah masuk di persemaian, lihat di persemaian, Pak. Ya, apa yang ada? Kalau ada gejala nanti kresek blast, kresek yang daunnya kering dari pinggir, ya, kemudian ya apa namanya blast yang belah ketupat coklat daun, semprot aja. Ya, artinya kita sudah mengendalikan dari benih, kemudian bisa mengendalikan dari persemaian.